Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Malam, Kamis 19 November 2020. Sebagaimana biasa, sebelum kita beristirahat atau tidur malam ini, kita akan dihentar oleh firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami ingin membaca firman-Mu. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat merenungkannya dan melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nadab dan Abihu mengalami kematian yang mengerikan atau menakutkan di rumah sembahyang di hadapan umat Allah yang sedang beribadah. Ketika itu Nadab dan Abihu sedang melakukan tugasnya sebagai imam. Mereka masuk ke tempat kudus dengan membawa perbaraan yang berisi korban ukupan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai doa umat yang hadir di halaman rumah sembahyang itu. Waktu itu umat Israel sedang merayakan peresmian penahbisannya menjadi umat Allah dan penahbisan imam-imam. Situasinya diwarnai kegirangan dan sukacita serta sorak-sorai. Sebab sejak itu Tuhan berkenan berdiam di tengah-tengah umatnya. Mestinya Nadab dan Abihu membakar korban persembahan yang keluar dari hadapannya, yaitu api dari tangan Tuhan. Tetapi mereka menggunakan api lain yang asing bagi rumah Tuhan Allah dan membawanya ke hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kedua pelayan Tuhan itu mati dihanguskan oleh api Tuhan. Maka suasana kegirangan dan sukacita yang dialami tiba-tiba berubah menjadi kesedihan atau malapetaka. Peristiwa yang menyedihkan ini sebenarnya mau menyatakan kekudusan Tuhan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia atau orang-orang yang datang beribadah kepadanya. Kekudusan Tuhan tidak boleh diremehkan atau dianggap sepele, tetapi mesti dijunjung dan dihormati dengan setinggi-tingginya. Bagi yang tidak menghormatinya akan menyebabkan murka Tuhan menyala-nyala. Tetapi bagi yang menjaga kekudusannya akan diberkati. Jadi di satu sisi Tuhan Allah itu
murka dan menghukum. Tetapi di sisi lain, Tuhan yang kudus itu penuh dengan kasih dan suka mengampuni. Apa yang dialami oleh Nadab dan Abihu menjadi peringatan bagi kita semua, karena mereka melayani dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Pelayan-pelayan Tuhan dan warga jemaat diingatkan bahwa di dalam melayani di tengah-tengah jemaat tidak boleh memakai cara-cara yang disenangi sendiri atau suka-suka sendiri, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan Tuhan di dalam tempat kudusnya. Rumah Tuhan harus dijiwai oleh aturan-aturan yang berlaku di dalam rumah Tuhan itu. Orang beriman harus selalu ingat bahwa mereka terpanggil untuk mengkuduskan Tuhan, sebab Dia adalah kudus. Nadab dan Abihu tergeletak mati di tempat kudus itu karena mereka melayani Tuhan Allah tanpa pemikiran atau perbuatan yang benar, sehingga menyalahkan kurbannya dengan api yang asing di dalam rumah Tuhan itu. Api yang berasal dari dirinya sendiri. Berita tentang kematian Nadab dan Abihu memang mengerikan sekali. Mati di hadapan umat yang beribadah. Tetapi kematian mereka juga membuat kita bersuka cita. Sebab kehendak daging atau manusia daging tidak mungkin berkenan kepada hati Allah. Namun ada satu pribadi yang telah masuk ke tempat kudus namun tetap hidup, yaitu Yesus Kristus, Imam besar kita. Oleh sebab itu, sekarang kita tidak perlu takut lagi, sebab kita memiliki yang akan menanggung kita di sorga, yang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan berdosa. Tetapi orang-orang yang dihampiri dan diampuni oleh Allah. Jadi marilah kita datang menghampiri Allah yang penuh anugerah itu di dalam kekudusannya. Maka Tuhan berkenan atas kita dan Ia akan mengkuduskan kita juga, sehingga kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, buatlah hidup kami yang lemah dan berdosa ini menjadi kudus, yang berbeda dari anak-anak dunia ini, supaya kelak kami diperkenan memasuki kekudusan-Mu dengan penuh kegirangan dan sukacita. Sebentar lagi kami akan memasuki minggu-minggu Advent menjelang masa raya Natal untuk memperingati kehadiran Yesus yang datang ke dalam dunia ini sebagai penebus dosa dan juru selamat kami. Di tengah suasana pandemi COVID-19 yang belum melandai ini, tentu tidak akan mengurangi rasa syukur kami untuk mempersiapkan Natal Kristus
sebagai kesaksian iman kami yang bulat, yang nyata di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Berkatilah anak-anak kami yang akan mengaku imannya secara mandiri atau dewasa pada minggu Advent pertama menjelang masa raya Natal atau minggu-minggu Advent dan perayaan perjamuan kudus akhir tahun sebagai kesaksian iman betapa kami yang lemah dan hina ini dapat mengakui dan menyesali dosa-dosa kami guna menerima keselamatan kekal dengan memakan roti sebagai lambang tubuh Kristus dan meminum anggur sebagai lambang darah Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang lemah dan menderita sakit. Kami mohon, ya Tuhan, pulihkanlah kesehatan mereka, agar mereka dapat merayakan sukacita minggu-minggu Advent bersama-sama kami dengan penuh pengucapan syukur. Biarkanlah kami dapat mengalami sukacita Natal dengan suasana hati yang damai dan saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Ya Tuhan Yesus, kabulkanlah doa kami demi Kristus pengantara kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Akhir kata teriring salam sehat, salam bugar, salam damai bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Tuhan Yesus menyertai kita.